Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu framework CSS, yaitu Bootstrap. Untuk alamatnya kita bisa menuju ke link berikut ini, atau kita bisa melakukan pencarian ya, get bootstrap.com, atau kalau enggak teman-teman bisa cari gini ya, get bootstrap. Ya, nanti silahkan diklik untuk link yang pertama ini, nanti hasilnya sama. Oke, ini adalah framework atau tampilan website dari Bootstrap. Jadi apa itu Bootstrap? Bootstrap ini adalah sebuah framework CSS yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk mempercepat proses pengembangan website. Kelebihan dari Bootstrap ini sendiri adalah dia sudah responsif, jadi dia bisa menyesuaikan ukuran layar dari device yang digunakan ketika mengakses suatu website. Kemudian penggunaannya sendiri, dari penggunaan Bootstrap sendiri nanti ada dua macam. Untuk yang pertama nanti adalah cara online, artinya ketika menggunakan kita harus terkoneksi dengan internet karena dia mengambil langsung dari server atau CDN-nya dari Bootstrap. Jadi kita harus online. Kemudian untuk cara yang kedua itu adalah cara offline, artinya kita harus mendownload resource Bootstrap-nya ke lokal directory kita atau ke device kita. Untuk simulasinya, untuk cara yang pertama, kita bisa gunakan cara yang online. Jadi kita bisa melakukan klik di bagian docs yang sini. Ya, ini adalah halaman introduction. Nanti teman-teman silahkan scroll ke bawah. Ini ada yang namanya starter template. Ya, nanti kita akan copy yang di sini. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk folder project-nya. Ini kita simulasikan dibuat di sini saja bisa. Bootstrap. Kemudian kita buka di Visual Studio Code atau di code editor teman-teman. Oke, kemudian di dalamnya ini kita bikin sebuah file yang namanya index.html. Nah, ini index.html ini karena saya di video kali ini tidak membahas tentang PHP, jadi saya cukup menggunakan ekstensi HTML. Nanti apabila teman-teman menggunakannya atau digabungkan dengan PHP, ya nanti tinggal folder Bootstrap yang di desktop tadi dipindahkan ke folder htdocs yang ada di SMPP misalkan. Oke, kemudian setelah itu kita bisa kembali ke halaman websitenya, kita copy di sini ya. Kita copy di bagian starter template-nya, kita copy. Kemudian kita pindahkan di sini, kita paste di halaman index.html-nya, kemudian kita simpan. Oke, jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa cek hasilnya. Oke ya, ini sudah jadi. Ini adalah tampilan website kita menggunakan framework CSS di video kali ini. Oke, ini untuk yang online, artinya kita mengambil langsung dari server CDN-nya. Kalau kita perhatikan di source code-nya, ini ada yang namanya script src, ya ini pakai cdn.jsDeliver, ini untuk JS-nya. Kemudian kalau kita scroll ke atas, ini juga ada cdn JSDeliver bootstrap min.css. Untuk yang ini tadi juga ada bootstrap bundle.min.js. Oke, ini untuk cara yang pertama, yaitu cara yang online. Kita mengambil langsung dari servernya. Kemudian untuk cara yang offline, atau cara yang kedua, teman-teman bisa ke bagian halaman ini, atau diklik di bagian download. Nah, ini teman-teman bisa download filenya itu di sisi yang ini ya, compiled CSS and JS. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini,
Kalau secara default-nya itu adalah kita menggunakan versi Bootstrap versi 5, artinya adalah versi Bootstrap yang terbaru. Kalau teman-teman pengen download ataupun menggunakan versi Bootstrap yang sebelumnya, itu teman-teman bisa klik di sini, di sebelah kanan, kemudian kita klik di sisi ini. Ini ada pilihannya misalkan versi 4.6, versi 3, ataupun versi 2 ya. Misalkan kita mau download yang versi 6 ya 4.6, tinggal diklik yang ini. Oke, namun sebelumnya kita coba buka dulu lah ya, tampilannya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan dari Bootstrap 4.6. Ini ada pilihannya 4.6. Kemudian kalau pengen download versi 4.6 ya teman-teman silahkan misalkan yang tadi ya untuk cara yang online ya tinggal di copy yang bagian starter template-nya. Ini juga sama ya, nanti tinggal di copy. Untuk mau download yang versi 4.6, teman-teman silahkan klik di download ini, kemudian diklik untuk 4.6-nya. Makanya ketika download teman-teman harus aware versi berapa yang akan digunakan. Untuk video kali ini kita akan menggunakan versi yang terbaru yaitu versi 5. Kita kembali ke versi 5, kemudian ini ya, ini pastikan di sininya 5, kemudian saya akan mendownload filenya di bagian compile CSS NCS. Kita download. Oke, ini sudah berhasil di-download. Saya cek di sini, ini sudah ada filenya, kemudian saya bisa ekstrak ya. Ini saya ekstrak ke desktop. Ini juga sama, nanti apabila teman-teman mau pakai langsung di htdocs-nya juga bisa. Ini versi 5.1, untuk yang ini tadi saya simulasikan untuk yang online-nya, ini yang offline-nya. Sekarang yang ini mungkin bisa kita close lah ya. Yang ini close atau saya delete sekalian. Kemudian saya buka yang ini. Oke, di dalamnya sini kita sudah berhasil membuka Bootstrap untuk yang offline. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan sebuah file index.html. Ini sekali lagi ya untuk indeksnya, untuk ekstensinya ini adalah HTML karena di video ini saya tidak menggunakan script PHP sama sekali, jadi cukup untuk front end-nya saja. Apabila nanti teman-teman menggunakan script PHP, ya nanti silahkan untuk ekstensinya diubah ke PHP dan diletakkan di folder htdocs di XMPP misalkan. Kemudian untuk menggunakan Bootstrap-nya, kita bisa menambahkan sebuah pondasi HTML dasar. Kemudian kita tambahkan di bawahnya sini, di dalam tag head untuk link ke file CSS yang tadi. Link CSS, kemudian kita arahkan href-nya ini, reference-nya ini ke folder CSS. Kita akan ambil yang namanya file ini ya, bootstrap min.css. Ini kita ke sini dulu. CSS. Kemudian kita cari bootstrap min. Ya, yang ini. Jadi nanti seperti ini. Kemudian di dalam body kita juga menambahkan yang namanya script atau JavaScript-nya nanti. Ini juga sama, kita ambil yang ini. Oke, kita simpan, kemudian kita contohkan pakai H2, misalkan welcome to Bootstrap. Oke, kita buka dari sini. Ini kita minimize dulu ya. Oke, ini kalau kita perhatikan ini tampilannya sama ya untuk fontnya.
Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau misalkan, kita perbedaan antara pakai bootstrap atau tidak, misalkan yang ini, link-nya ini kita disable atau kita komen, kemudian kita refresh di halaman yang ini, nanti font-nya akan berubah. Nah, ini akan berubah menjadi Times New Roman. Nah, sedangkan kalau kita mengaktifkan bootstrap, ininya kita uncomment, kita kembali ke sini, kita refresh, ini akan menjadi lebih menarik ya font-nya. Nah, font seperti ini adalah salah satu tanda gitu kalau bootstrap yang kita gunakan itu sudah berjalan dengan baik. Oke, baiklah itu teman-teman untuk video kali ini tentang cara menggunakan bootstrap ya cara online maupun cara offline.